Nama-nama yang berhubungan dengan Ferdy Sambo dipastikan jadi buah bibir belakangan ini, baik yang berada di posisi berseberangan terkait dalam kasus ataupun pengamat hukum yang sering muncul di media sosial dan TV serta beberapa kanal atau portal digital. Sebutlah di antaranya seperti Kamarudin Simanjuntak, almarhum Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf, Bribka Rizky Rizal, Patra M. Zen, Johnson Panjaitan, Saur Siagian, Komnas HAM, LPSK, Putri Chandrawati, Paminal, Propam, CCTV, Petir, dan seterusnya. Banyak lagi, salah satunya Kak Seto. Kasian Kak Seto ayah, kata si sulung beberapa hari yang lalu. Memangnya mengapa? Tanya saya, pura-pura tidak tahu. Karena memberikan saran agar anak-anak Ferdy Sambo harus dilindungi. Ia dibully habis-habisan. Menurut ayah, bagaimana? Jawab sekaligus tanya si sulung. Kak Seto memang dipandang hanya peduli pada nasib anak-anak orang terpandang. Anak-anak orang yang memiliki kasus, sehingga dari kasus itu, Kak Seto dianggap memiliki panggung untuk disorot dan diperbincangkan. Beliau yang sampai hari ini tetap dipanggil Kak tersebut dianggap tak begitu peduli dengan anak-anak kalangan bawah yang justru butuh perhatian lebih dibandingkan anak-anak FS. Biasa, setiap manusia itu memiliki kecenderungan memandang orang berpunya, orang penting, diperkatakan banyak orang, dilihat dan diikuti gerak langkah mereka. Dari sini nilai akan naik. Nilai dalam artian disorot orang pula. Ibarat infotainment, batuknya anak-anak selebritis lebih memiliki nilai jual daripada batuknya anak-anak orang biasa. Apatah lagi batuknya anak-anak yang setiap hari berkubang di tempat yang kotor untuk mencari rezeki. Kecenderungan ini terjadi di mana-mana. Dalam kaidah ilmu sejarah, dikenal ada ketentuan bahwa tidak semua peristiwa masa lalu itu dianggap layak sebagai peristiwa sejarah. Tidak semua orang-orang di masa silam pantas dipandang sebagai aktor sejarah. Lalu, siapa dan peristiwa macam mana? Hanya peristiwa yang memiliki implikasi besar terhadap masyarakatlah yang dianggap peristiwa sejarah, memiliki dampak terhadap perubahan sosial. Demikian juga dengan orang. Mereka yang memiliki dampak besar dari perilaku yang dilakukannya, itulah yang dianggap aktor sejarah. Jadi tak mengherankan apabila ada syair dari seorang pujangga Tiongkok klasik. Setelah tembok Cina selesai didirikan, kemanakah para budak disembunyikan? Mengapa Kaisar Tiongkok yang disebut dalam sejarah? Begitulah nak, mari kita sentimental, terbawa arus untuk mencaci Kak Seto. Bahkan ada figur dan pihak yang mirip dengan organisasi yang dipimpin Kak Seto tersebut cukup antusias menyudutkan Kak Seto ini. Padahal beberapa waktu yang lalu mereka begitu concern dalam penyelamatan anak seorang selebritis. Hamoir tiap hari, media TV dan media sosial menyorot kiprah tokoh ini. Pada waktu itu, bila kita baca pendapat para netizen, umumnya mengatakan bahwa banyak kasus anak-anak orang biasa lebih parah daripada anak si artis, tapi kok tak pernah dianggap. Jadi, itulah realitas nak. Tugas kami adalah tetap menghargai orang-orang yang peduli terhadap siapapun, tanpa peduli status sosialnya, mau elit, menengah, bawah, rakyat jelata, seperti kita, dan sebagainya. Tanpa memandang sekat primordialisme. Penghormatan yang lebih takzim bisa jadi kita hanturkan kepada mereka yang membunyikan ayat Tuhan. Menolong dan menasihati sesama bukan hanya di mimbar, bukan pula dalam sorot pemberitaan, pun tidak untuk dicatat dalam catatan banyak orang, tapi menjadi kebutuhannya. Menolong sesama itu adalah habitnya. Pada orang-orang seperti ini, harusnya takzim sebenar-benar takzim kita alamatkan.
Yakinlah, orang-orang seperti ini sangat banyak di sekelilingmu. Belajarlah dari mereka. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Muhammad Ilham Fadli yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Sambo dan Kak Seto. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.